datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Melakukan segala sesuatu, Dia sanggup mengadakan segala sesuatu. Kalau bagi Tuhan dan yang besar, maka dari itu kita akan menyanyikan satu pujian saat bumi dibangun. Dari awal sampai akhir. Waktu itu kami pribadi dan pas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus yang saya mari katakan. Kita kuat dan kita untuk kita mau bersorak-sorai dan kita mau memuji Tuhan. Dan kita mau satu pujian segala puji syukur.
boleh beribadah bersama-sama, baik sidang jemaat Tuhan yang dekat dari gedung gereja ini maupun yang jauh, baik yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan maupun tidak. Kami semua di sini datang dengan memandang kepada Tuhan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Dan biarlah itu terus ada pada diri kami masing-masing, sehingga ibadah dan pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-9. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca bergantian sidang jemaat. Pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Tapi judul di atas, penglihatan nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Ya, ayat 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Silakan ayat 2. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang salah dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berbakti, mereka meninggalkan Tuhan, menistai namaku Allah Israel, dan berpaling ke belakang Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Lemah dan hidup dan bertambah. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi tema untuk kesempatan ini, yaitu galaukah Tuhan kepadaku? Anak muda benar gitu ya. Galaukah Tuhan kepadaku?
Atau resahkah Tuhan kepadaku, kepada kita? Atau tidak? Kalau Tuhan tidak galau, tidak resah kepada kita, berarti kita orang yang baik, anak yang tidak nakal, umat yang memang tetap di hati Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, ini bahaya sidang jemaat. Kita melihat bacaan tadi ayat 1, bagaimana Yesaya memperhatikan kehidupan umatnya, orang Israel, keturunan Yehuda. Raja boleh berganti, tetapi perilaku tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik. Malah sebaliknya semakin menjadi-jadi. Itu yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan perlihatkan kepada Yesaya, supaya menjadi perhatian dan tidak membuat hati Tuhan galau gitu ya. Nyatanya kita akan baca lebih jauh nanti pasal-pasal berikutnya dari kitab Yesaya ini. Bagaimana umat yang sangat disayangi Tuhan, bangsa yang dipilih Tuhan, ternyata meresahkan hati Tuhan, membuat Tuhan galau sidang jemaat. Apa yang terjadi pada masa lalu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel atau bangsa Yehuda, kiranya itu tidak berlaku bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kalau iya, dengan kata lain terjadi, maka pertobatanlah yang harus dilakukan sidang jemaat. Nah, galaukah Tuhan kepadaku dalam hal apa? Mari kita melihat di ayat 2 sampai ayat yang ketiga sidang jemaat. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Perhatikan di situ ada ungkapan, ada pernyataan di ayat yang kedua itu, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tuhan menggambarkan hubungan dirinya dengan umatnya, digambarkan seperti ayah atau ibu atau orang tua terhadap anak-anaknya. Anak yang orang tua yang bertanggung jawab, apakah itu ayah atau ibu yang bertanggung jawab, pastilah membesarkan dan mengasuh anak-anaknya. Amin. Kenapa harus diasuh? Kenapa harus dibesarkan? Karena kasih sayang yang penuh. Kalau orang tua tidak punya kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya, tidak mungkin orang tua membesarkan atau mengasuh anak-anaknya. Iya. Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel sidang jemaat. Dari bukan siapa-siapa, sama seperti sama seperti bangsa yang lain, sama seperti negara yang lain. Posisinya, tetapi rupanya Tuhan jatuh cinta terhadap bangsa Israel ini. Tuhan mau menyelamatkan bangsa-bangsa
di dunia ini melalui bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Kemarin kami diskusi panjang lebar itu. Ya. Bagaimana Allah memilih Abraham. Lalu melalui Abraham lahir Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Dari Yakub lahir 12 anak yang merupakan suku bangsa Israel. Dan terbentuklah menjadi bangsa yang dimana mereka ini tidak banyak menjadi banyak, menjadi besar. Dari 70 lebih orang dari Kanaan pindah ke Mesir masa paceklik, terpelihara, lalu dimatikan, dengan kata lain politik mereka, kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa Mesir. Setiap anak laki-laki dibunuh, yang diberi hidup hanya anak perempuan, dan mereka dipaksa bekerja sedemikian rupa sampai Tuhan membawa bangsa ini dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan mereka tinggal di tanah Kanaan. Tuhan nyatakan dirinya siapa dia sesungguhnya. Dari yang kecil menjadi bangsa yang besar. Jadi dari bangsa yang biasa-biasa saja menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Menjadi bangsa yang dibela Tuhan. Menjadi bangsa yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi pada kenyataannya bangsa Israel tidak memahami, tidak mengenal Tuhan yang telah membesarkan mereka, Tuhan yang sudah membela mereka, Tuhan yang sudah mengangkat harkat martabat mereka. Sidang jemaat, kalau boleh dikata bangsa Israel ini dalam kasus Yesaya ini yang diangkat oleh Yesaya, bangsa seperti kacang lupa kulitnya. Artinya bangsa ini tidak sadar kehebatan mereka, keselamatan mereka atau keamanan mereka, berkat-berkat yang mereka raih, yang mereka dapatkan, harkat dan martabat mereka diangkat, itu karena Tuhan. Mereka tidak sadar, malah mereka berkhianat. Mereka melupakan siapa sesungguhnya yang di belakang mereka ini. Sidang jemaat, jangan itu terjadi sama kita. Tuhan sudah sedemikian rupa baik kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan membela Bapak Ibu dan saya. Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Dulu kita siapa, sekarang kita siapa, katakanlah seperti itu. Dulu kita susahnya luar biasa. Dulu makan saja kita susah. Dulu berpakaian saja kita susah. Bepergian saja kita susah dan lain sebagainya. Kita diremehkan mungkin, direndahkan orang mungkin, dihina orang, ada dianggap tiada. Tapi pelan namun pasti Tuhan angkat kita. Jangan sampai kita pada saat kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan sampai kita pada saat kita sudah ada di puncak prestasi, popularitas, dan lain sebagainya, kita lupa dengan Tuhan. Kita menganggap itu udah biasa. Kita menganggap bahwa semuanya itu karena diri kita, karena saya, karena kerja keras kita, karena pengalaman kita. Jangan, sidang jemaat, jangan pernah kita berkata itu semua karena kita.
karena kita hebat, karena kita cakap, karena kita mampu. Dan kalaupun kita cakap, kita mampu, itu semua bersumber daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka jalan, tidak akan mungkin terjadi sidang jemaat. Jadi janganlah kita nantinya menjadi seperti bangsa Israel ini, tidak lagi mengenal, tidak lagi mau tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kemarin sidang jemaat, saya terberkati juga dengan salah seorang wakil rakyat yang ada di Senayan. Dia terkenal itu Bapak Ibu. Keluarganya juga adalah orang-orang politik yang mengabdikan diri untuk rakyat di Senayan. Tetapi dari bahasa-bahasanya kemarin yang saya tangkap, kalau hidup kita tidak untuk Tuhan, pelayanan kita tidak untuk Tuhan, tidak ada artinya. Luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun sudah ada di puncak, kalau pengenalan kita akan Tuhan menjadi tidak mengenal Tuhan lagi, membelakangi Tuhan, Tuhan galau terhadap kita sidang jemaat. Jangan dipikir Tuhan senang, jangan dipikir Tuhan ya udah cuek saja, masa bodoh saja dengan kelakuan-kelakuan kita. Tidak. Tuhan bersedih kalau kita meninggalkan Tuhan. Makanya kalau sudah ada karakter atau sifat kita yang seperti ini, kita harus minta ampun sama Tuhan. Amin. Dulu kita siapa? Apa saya nggak ada perubahan apa-apa, Pak? Mungkin ada sidang jemaat yang ngomong begitu. Dulu dengan sekarang sama aja. Susah tetap susah. Tidak dihargai tetap tidak dihargai. Terancam tetap saja. Dan lain sebagainya. Kalau tidak ada perubahan sidang jemaat ke arah yang lebih baik lagi, kalau tidak ada perubahan dengan kuat menghadapi tekanan demi tekanan, kalau tidak ada sukacita saat ada dalam berbagai macam goncangan, malah yang ada bersungut-sungut, yang adalah ketidakpuasan, yang ada adalah menyalahkan Tuhan, yang ada adalah selalu membanding-bandingkan dan tidak ada ucapan syukur kita kepada Tuhan, pasti salah dalam konsep kekristenannya. Kita kemarin bicara bertiga, Pak Tony dan juga Pak Amin. Ada kata flashback, ada kata mengulang, mereview. Apalah istilahnya, baik itu review, flashback dengan kehidupan masa lalu. Tapi kalau hidup kita lihat, kita alami, kita evaluasi, lalu kita mengambil kesimpulan, hidup saya jauh lebih baik dari yang dulu. Dalam segala sisi, Bapak Ibu, janganlah buat Tuhan galau. Amin. Amin. Tapi sebaliknya, melalui kehidupan kita, Tuhan bersuka cita. Bapak Ibu yang tahu kehidupan Bapak Ibu,
remaja yang tahu kehidupan remaja selain Tuhan. Ya. Saya kemarin juga cerita kepada Pak Yanuar. Saya panggil, kalau Bapak mungkin di sekolah saja cukup ya. Di sini kakak, karena mulai jadi pembina remaja, pemuda. Mulai kemarin berjalan. Dan Samuel yang dampingi untuk tidur bersama ya Samuel ya. Saya cerita bagaimana dulunya saya itu Bapak Ibu. Makan saja susah. Mau beli buku susah. Teman-teman saya asrama tahu. Serba susah. Dulu saya tidak bisa terima itu Bapak Ibu. Kenapa saya harus ngalami tidak seperti orang lain alami? Sering direndahkan orang Bapak Ibu, diremehkan orang, sering tidak makan, gak ada duit. Terakhir itu sekali saya alami di Cibubur saat pelayanan di sana. Sampai sakit karena tidak makan, karena gak ada uang. Gaji belum diterima waktu itu. Terlambat untuk memberitahu ke saya. Dan saya juga tidak konfirmasi kalau saya belum terima gaji begitu. Ya, kalau mau gaji boleh, mau seleri silakan Bapak Ibu. Mau upah sebagai pelayan Tuhan juga silakan, apa mau dinamai itu. Waduh Bapak Ibu, susah. Tapi akhirnya saya bisa memahami, kalau saya tidak mengalami hal-hal yang demikian, saya tidak akan mungkin dididik sedemikian rupa oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak akan mungkin bagaimana hidup beriman dan penuh penyerahan kepada Tuhan. Melalui peristiwa-peristiwa itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi sekarang ini, saya kuat Bapak Ibu. Karena diproses dari awal. Mau dikatakan saya itu nekat atau apa, saya juga berani mengatakan diri saya nekat. Tapi saya mau katakan Tuhan itu baik. Di dalam ketidakberdayaan kita, dalam kenekatan kita, atau apalah istilahnya, Tuhan tetap ambil bagian dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tidak mengenal Tuhan. Jangan pernah membelakangi Tuhan. Berubah setia kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Galaukah Tuhan kepadaku dalam hal merespon kasih-Nya? Karena Dia sudah mengasuh dan Dia sudah membesarkan kita. Saya berharap, saya berdoa, kita tidak membuat Tuhan galau. Yang kedua, sidang jemaat, di ayatnya yang keempat. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi. Ya, berpaling membelakangi Dia. Yang kedua ini dalam hal berperilaku hidup kita. Ternyata bangsa Israel perilakunya bukan semakin baik. Mereka hidup di dalam dosa Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan untuk pasal-pasal berikutnya kalau kita kembali membahas kitab Yesaya.
Salah satunya itu adalah ibadah tetap dijalankan, tetapi ibadah yang dijalankan kehilangan makna. Hanya sebatas rutinitas. Tidak membawa perubahan hidup. Tidak membawa dia dekat sama Tuhan. Tidak membuat dia semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dosa jalan terus. Untuk apa sidang jemaat? Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, di dalam mengikut Tuhan, untuk apa? Saya selalu berdoa, berharap, dan saya selalu buat komitmen. Untuk apa gereja besar umatnya, kalau hidupnya nggak benar? Sekalipun sedikit, tapi umat Tuhan berkenan kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Amin. Lebih baik lagi memang jemaatnya besar, hidupnya berkenan kepada Tuhan juga, ya, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Udah gereja kecil, jemaatnya bandel lagi, Bapak Ibu. Hidup dalam dosa. Jangan sampai terjadi, Bapak Ibu, kepada kita. Gembala berdosa, jemaat berdosa. Untuk apa? Jadi Bapak Ibu, ini yang membuat Tuhan galau kepada bangsa Israel. Ke gereja kalau kita ini. Tapi kalau dulu umat Israel lakukan ibadah-ibadah, buat korban, buat pelayanan, ya, seolah-olah Tuhan berkenan kepada mereka. Tidak, sidang jemaat. Saya sedih, Bapak Ibu, dengan berita yang hampir satu bulanan ya, menghiasi media massa, televisi, berita online. Aduh. Orang-orang Kristen harus seperti itu, Bapak Ibu. Seharusnya orang Kristen itu, kalau dia jadi pejabat, menjadi pejabat yang baik. Kalau dia menjadi pemimpin perusahaan, menjadi pemimpin perusahaan yang baik. Kalau dia karyawan, seharusnya menjadi karyawan yang baik. Jadi pedagang, menjadi pedagang yang baik. Amin. Amin. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi bapak-bapak kepala rumah tangga, jadilah bapak-bapak atau kepala rumah tangga yang baik. Mari Bapak Ibu kita saling mengingatkan. Bapak Ibu silakan ingatkan saya, tegur saya kalau saya sudah melenceng hidupnya. Tapi Bapak Ibu juga harus mau ditegur kalau hidup dalam dosa. Tuhan kadang-kadang pakai orang terdekat dengan kita, apakah itu suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Bapak Ibu, jangan sampai perilaku hidup kita membuat Tuhan galau.
membuat Tuhan resah, membuat Tuhan sedih. Sidang jemaat, kita harus bisa mengoreksi diri kita. Zaman ini yang jahat, firman Tuhan katakan, semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Tetapi yang baik kalau tidak hati-hati bisa menjadi orang jahat. Remaja-remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati bermedia sosial, karena di situ perilaku kita dibaca, diketahui orang. Kemarin saya lihat di Facebook, ada sejenis tanaman atau rumput atau semak lah itu. Kalau orang Kalimantan menyebutnya taboyo. Taboyo itu tanaman yang hidupnya di daratan gitu ya, di lembah atau di dataran tinggi. Dan dia itu sejenis paku sebenarnya. Lalu diposting, diambil gambarnya. Lalu saya komentari, ada apa di rompok taboyo katanya, di semak belukar, ada peristiwa apa? Ternyata anak muda yang belum bersuami, belum sah sebagai suami istri, mereka rekam sendiri adegan yang tidak boleh diumbar. Direkam sendiri, Bapak Ibu. Gimana kalau itu kita, umat Tuhan, orang Kristen? Ya, makasih. Ini suara saya dari kemarin serak-serak begini. Udah 2 kali udah seperti ini ya. Tapi tidak akan mengurangi semangat untuk melayani. Amin. Berperilaku. Anak-anak dididik melalui media sosial. Game-game yang ada itu banyak juga kekerasan, Bapak Ibu. Tapi di game yang ada juga, atau di YouTube atau apa, kita tinggal buka apa saja sekarang sudah bisa, Bapak Ibu. Termasuk TikTok. Kalau tidak hati-hati dengan perilaku yang ada di sekitar kita, kita bisa rusak, keluarga kita bisa rusak, anak-anak kita bisa rusak. Maka otomatis Bapak Ibu, Tuhan galau. Jangan sampai Tuhan dibuat kita galau. Amin. Yang ketiga, ayat 5 sampai ayat 9, sidang jemaat. Dalam hal merespon pendisiplinan Tuhan atas hidup kita. Saya ulang, dalam hal merespon pendisiplinan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel kalau buat salah, buat dosa, Tuhan tidak diamkan, Bapak Ibu. Tuhan didik mereka, Tuhan disiplinkan mereka. Supaya tahu itu salah, supaya itu jangan diulang. Supaya terus berhenti, jangan diteruskan maksud saya. Tapi nyatanya tidak. Coba perhatikan di ayat 5 itu. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad
Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar di depan matamu. Orang-orang asing memakan hasil apa ini? Jeripayamu, ya, hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri-negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Terus menerus didisiplinkan, tidak kapok-kapok juga, dan bahkan dari berbagai sisi sudah disiplinkan, terus saja jalan. Itu bangsa Israel, Bapak Ibu. Apakah mereka bertobat? Sekali-sekali. Makanya bangsa ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Mesias datang pun mereka tidak terima. Yesus mereka tolak dari dulu hingga hari ini. Bagaimana dengan kita? Dengan segala kebandelan, kenakalan, kekonyolan mungkin dari kita, Tuhan sudah disiplinkan, Tuhan sudah ajar berkali-kali, gak tobat-tobat, tidak berubah-berubah juga. Hati-hati sidang jemaat, jangan dibuat Tuhan itu galau terus. Pertanyaannya begini, dari mana saya tahu kalau Tuhan mendisiplinkan diri saya? Bapak Ibu yang tahu. Jemaat yang bisa mengevaluasi diri. Tuhan menghajar, Tuhan mendisiplinkan bukan karena Tuhan tidak sayang. Amin. Justru karena sayang. Tetapi untuk membedakan manakah itu pendisiplinan dari Tuhan dan mana itu memang yang harus kita alami untuk membuat kita kuat. Agak sulit untuk kita analisa. Tapi saya mau katakan begini sidang jemaat. Kalau kita hidup di dalam dosa, ada-ada saja penghalangnya, ada-ada saja. Tapi kalau kita udah hidup sungguh-sungguh, kita udah berserah, kita udah pokoknya totalitas di dalam Tuhan. Lalu kita juga harus ngalami masa-masa sulit, sukar, seperti tidak ada jalan dan lain sebagainya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita kuat, supaya kita menjadi penghibur dan penguat bagi yang lain pada saat mengalami hal yang sama, yang serupa. Tapi percayalah, waktu kita mengalaminya, kita juga kuat. Kita mengalaminya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau bicara pendisiplinan, Bapak Ibu, dosa jalan terus. Jadi hati-hati kita semua, jangan sampai Tuhan dibuat oleh kita tetap galau. Sudah tidak merespon kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan, ya, perilaku yang kurang baik, kurang pantas jalan terus. Sudah disiplinkan, menganggap tetap biasa saja. Kacaulah hidup Bapak Ibu. Dan tidak akan mungkin bisa menikmati kehidupan
yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan akan pernah bermimpi kita ada dalam kedamaian. Jadi ini saja yang saya bisa bagikan untuk kita. Galaukah Tuhan kepadaku? Saya berharap Tuhan tidak galau kepada kita. Amin. Tuhan justru disenangkan lewat diri kita, lewat keluarga kita, melalui berbagai aktivitas kita yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, sama seperti bangsa Israel sering juga terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi kami berdoa berharap kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah tidak membuat Tuhan galau. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mimbar saya serahkan kepada kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk rangkaian ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pengurapan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami tidak membuat Tuhan galau dalam hidup ini. Kami berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing. Tuhan yang topang, Tuhan yang jaga, Tuhan yang tahu pergumulan demi pergumulan yang diperhadapkan kepada setiap kami. Biar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan bela kami, Tuhan dengar segala seru doa kami untuk keluarga kami.
Dan biarlah keluarga kami berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan akal budi, seluruh kehidupan. Kami berdoa, jagai keluarga kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, dan biar selalu takut akan Tuhan. Tuhan juga pimpin gereja GKRI Epifania di tempat ini. Kehadiran Tuhan sangat kami rasakan. Karenanya tidak ada satupun sidang jemaatmu yang gugur imannya. Pakai sidang jemaatmu, baik yang muda maupun kami orang tua, untuk menjadi pendoa syafaat, untuk menjadi pengabar Injil melalui tutur kata kami, perbuatan kami. Yesus dikenal orang, Yesus Kristus boleh dijadikan Tuhan dan Juru Selamatnya. Tolonglah ya Tuhan. Kami berdoa untuk komisi wanita hari ini akan ibadah. Tuhan tolong ibadahnya, biar semakin hari semakin baik, semakin mengerti kehendak rencana Tuhan atas kehidupan setiap wanita. Kami berdoa ya Bapa untuk remaja pemuda yang kemarin juga sudah terjadi ibadah. Biarlah setiap Sabtu malam Minggu boleh terus ada ibadah remaja pemuda di tempat ini. Mereka juga boleh mengenal Tuhan lebih lagi, membangun persekutuan dengan Tuhan lebih lagi. Karenanya kami mau serahkan saudara kami Yanuar sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Pengurapan ada atasnya. Tuhan yang jaga hati dan pikirannya. Tuhan yang mau pakai dia dalam pelayanan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa di sorga untuk Pak Apris, terutama untuk istri dan anaknya yang kurang sehat. Di tempat ini kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah disembuhkanlah kiranya Ibu Ratmi dan juga Naldo. Kami berdoa untuk kami semua sidang jemaatmu. Dengan kondisi yang sehat kami dapat menggunakan secara baik waktu yang ada. Dan kami boleh berdoa untuk siapa saja yang sakit, supaya Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah partai-partai sebagai peserta pemilu tidak salah menentukan calon presiden dan wakilnya, tidak salah menetapkan anggota-anggota yang dicalonkan untuk DPR RI, DPRD. Kami berdoa bersama supaya bangsa kami tetap baik, tetap aman, tetap terkendali. NKRI, Pancasila tetap menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bapa, kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal. Jagai, jauhkan dari mara bahaya kebakaran Tuhan. Jauhkan dari paham-paham teroris radikalisme. Tapi sebaliknya, dalam perbedaan yang ada, kami tetap bersatu. Kami mau pulang Tuhan, mau tinggalkan tempat ini. Sertailah kami sepanjang perjalanan pulang. Dan bahkan sepanjang minggu ini, di dalam berbagai kegiatan kami, aktivitas kami, Tuhan menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus,
Arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.